Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah halan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama as-sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجمعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah ila akhiril ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: ad-dunya mata'un wa khairul mata'iha al-mar'atus salihah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bacain Fatihah dulu nih. Bapak Jamaluddin, Ibu Nurlela beserta anaknya Mutiara Mufida dan juga besannya Bapak Guntur Gunawan, Ibu Siti dan juga putranya Apit Gunawan. Mudah-mudahan nih besan biar pada akur. Kedua anak yang mau dinikahin biar pada mujur, dan kita yang hadir mudah-mudahan kalau ada yang jomblo buru-buru dapat jodoh. Apakah itu duda? Apakah perjaka tua? Ada perjaka tua kan? Ya, kalau ada anak-anaknya yang udah pada waktunya nikah, hari ini belum nikah, mudah-mudahan berkah acara ini biar buru-buru ada yang nyenggit. Maksudnya ada jodohnya, amin ya rabbal alamin. Bil barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ke belakang musibah terjadi banyak di mana-mana ya Pak. Di Pandeglang itu Sungai Cigaranten meluap, Sukabumi banjir, baru kemarin dihantam gempa, ini banjir lagi baik. Sukabumi juga banjir. Di sini alhamdulillah enggak ya? Enggak, sebab orang sini mah sholatnya rajin. Belum waktunya ajan kok masjid. Ya Pak ya, orang sini mah sel denger ajan be udah lari ke masjid, Ya orang sini mah terus tetangga sama tetangga juga pada akur orang sini mah. Laki bini pada akur, saya nggak pernah dengar orang sini pada berantem. Nggak pernah dengar. Orang sini laki bini pada ribut, orang sini mah damai selalu, amin. Makanya musibah di sini mah nggak ada, paling juga musibah motor ditarik. Mobil ditarik, itu masalah dewek lagi. Tahuan gede banyak pakai beli mobil, mana macet. Udah hidup apa bikin gampang baik ya Pak ya. Emang punya mobil enak, tanya tuh yang pada ngutang. Kagak enak Pak lah, gaya doang gaya.
Paling kecil tuh kalau kita punya mobil, mau duit gope, paling kecil. Terus lagi yang pada ngikut numpang sama kita, kita juga yang nanggung. Brengsek. Bener kagak? Emang udah begitu kaprahnya. Kita punya mobil nih, terus jajan kita dewek dikatain pelit. Tuh rezekinya punya mobil emang enak. Saya punya mobil juga, saya jualin semua udah. Ya habis setelah kemana-mana, tad jajan lah, set jajan dewek apa? Emang udah begitu kaprahnya. Mendingan bawa motor ya Pak ya. Kita bawa motor duit cepet masih bisa nyampe kemana tahu. Teman mau jajan dewek, dia tahu kita orang susah. Kalau motor mah umpamanya begitu. Udah Pak, bikin gampang aja hidup mah. Tungguin aja, nanti juga lama-lama mobil murah. Iya Pak, lama-lama mobil pada kanyut kemarin tuh waktu banjir mobil pada kanyut. Lu tuh beli mobil kanyut tadi udah bawa ke Madura dikiloin, ya Pak ya. Terus juga banyak musibah terjadi, ada bocah bunuh bapaknya, bunuh neneknya, emaknya kalau kagak tuan satpam mati juga itu. Iya. Ada lagi yang lebih menyedihkan, lakinya jadi TKW. Pas pulang bininya udah punya laki, kurang ajar. Rumahnya dibawain bulldozer dan dirontokin, masya Allah. Ya masih untung tuh, masih untung kan ada yang laki bininya dibunuh sama laki pertamanya, bener nggak? Masya Allah. Terus ada bini motong laki, laki motong bini. Ada lagi bini motong burung laki, itu yang paling bahaya itu. Burung lakinya dipotong Pak. Emang itu yang senjata yang paling ampuh dipotong. Udah agak ada lagunya. Mati udah itu udah. Mudah-mudahan bagaimana nggak berguna, kagak punya. Maka itu burung jagain Pak, burung. Terus apalagi tawuran di mana-mana ya Pak ya, geng motor, masya Allah, begal, nggak kenal takut sama orang, bener nggak? Makanya ada usulan nih supaya Petrus dihidupin lagi sama Prabowo. Setuju nggak Pak? Setuju banget itu. Kita kalau kemana-mana sekarang ngeri Pak. Terus bukan hanya begal pakai senjata tajam atau pistol, pakai air keras kita disiram Pak. Masya Allah. Orang disiram air keras mukanya kagak bakal ganteng. Masya Allah. Nah, ini orang sekarang, ini musibah udah lebih-lebih di luar negeri. Padahal kita mayoritas Islam. Cuman sayang Islamnya pada KTP doang Pak. Makanya orang sini alhamdulillah Islamnya bebeneran. Amin. Ya Rabbal. Lihat tuh silanya belum pada bangun, masih duduk aja, bener nggak? Masih ada acara muludan, amin. Kalau hajatan, alhamdulillah. Di kampung lain mah kagak ada Pak acara apa namanya di sini malam tong perohan. Tong ya. Kalau di kampung saya rohan, main gaple biasanya. Kurang ajar badah. Main gaple sampai pagi. Udah gitu besok hari hanya hujan kagak berhenti rasain lu. Bukannya manggil ustaz, manggil kiai. Kayak ini mah alhamdulillah, amin ya rabbal. Pokoknya ini berkah lah hajatnya insyaallah amin ya rabbal alamin. Terus lagi musibah apa lagi? Laki kehilangan bini, bener nggak Pak? Bini kehilangan laki, masya Allah, masya Allah. Narkoba merajalela, pinjol, judul, 3 juta orang terlibat pinjol. Kalau yang kaya sih mendingan yang punya gaji. Ini yang kagak ada kerjaannya main pinjol. Rumah disita Pak, main judi online. Nauzubillahi min. Ada di sini yang masih demen judol aja, masih ada. Tobat, insaf. Kasihan anak, kasihan bini, bener nggak Pak? Bener nggak Pak? Kasihan bini, kasihan anak. Emang kita mau selama-lamanya sehat, bener nggak? Emang mau selamanya gagah? Orang sekarang yang kelahiran tahun 80-an atau yang kelahiran tahun 2000-an itu jarang yang pada awet awaknya. Kalau ini coba nih, ini kelahiran tahun 65 kali ya Pak ya? Awet-awet. Kelahiran 71 saya masih mendingan. Tapi kelahiran tahun-tahun muda sekarang awaknya pada keropos Pak. Belum pada tua, uban udah mupluk di pala. Kita kagak bisa bedain mana aki-aki mana bocah.
Zaman sekarang. Masya Allah. Makanya itu bapak-bapak yang pada ubanan semir pak. Boleh gak Ustaz? Boleh. Niatnya nyenengin bin, bukan genit. Mengapa? Bini botok. Laki umur muda, uban mapluk. Bini demen gak? Bini demen gak? Kagak demen pak. Walaupun duitnya banyak kok, laki jelek. Belum tentu. Penampilan oke, duit apalagi, bener nggak? Kan kita kalau lihat orang dilihat penampilan dulu, duit belakangan, ya kan? Ini pak, an-nazafatu minal iman, kerapihan, keindahan, kebersihan bagian daripada iman. Jadi biar bininya bahagia ngelihat suaminya, suaminya apalagi ngelihat bininya. Bininya mah jangan ditanya, dandan mulai emang. Padahal sekarang mah ngajinya rajin, alhamdulillah. Bini kalau rajin ngaji ongkosin pak. Ustaz orang ngajinya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai ketemu Sabtu lagi ngaji mulu bagaimana? Ya bagus, bagus pak. Ongkosin, kalau perlu kawal anterin. Alhamdulillah. Coba kalau bini di rumah mulu, agak ngapa-ngapain, begawai kagak, masak kagak, jengkang aja tuh bini. Kalau punya bini ada banyak kegiatan ngaji dan lain sebagainya, kalau kita rada curiga anterin, antar jemput begitu pak. Insya Allah kita jangan buruk sangka kalau bini punya banyak kegiatan. Kita doain aja biar selamat, biar bini gua dilihat sama orang lain jelek gitu pak. Ya pak ya. Jangan cemburu buta, jangan. Kasihan sebab perempuan juga perlu kebebasan, tapi kebebasan yang tidak bertentangan dengan agama insya Allah. Terus ngomongin fenomena musibah banyak terjadi kemarin, apa sebabnya? Nah, ada sebabnya pak. Apa sebabnya? Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyaknya musibah di darat dan di lautan sebab akibat perbuatan manusia. Disuruh sujud kagak mau sujud, disuruh ruku kagak mau ruku, disuruh mengerjakan yang halal malah mengerjakan yang haram, disuruh taat malah ingkar. Tuh sebabnya kesalahan manusia. Sama juga kita punya anak pak. Anak kalau pada nurut, kita orang tua sayang apa enggak pak? Sayang pak. Kalau anak ngelawan, mulu ngelawan, kita gebugin udah, tabokin udah, kita pondokin pulang. Kurang ajar banget bocah itu. Masya Allah, kesel kagak pak? Ya orang tua yang sampai diusap setan itu sampai banyak terjadi, membunuh anak. Nauzubillahi min. Makanya pak, jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan anak. Pak, anak doain. Kalau masih badar juga jangan dipukul, jangan dibawa ke polisi. Allah maha mengatur, sebab itu titipan kita. Badar-badan kiai mana udah kita datengin. Ada satu lagi doa yang mustajab, surat Al-Baqarah sampai habis bacain. Kalau dia lagi tidur pak, 2 jam paling. Al-Baqarah kan 2 juz 3 lembar tuh ya. Mustajab itu pak, mustajab. Al-Fatihatan kagak mempan. Kulhu apalagi, ayat kursi sampai kursinya kita banting. Agak mempan juga. Udah itu bacain Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat terakhir, sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil. Sebab ini akhir zaman, setan lagi disebar pak. Iblis lagi nyebar anak buahnya namanya setan. Lihat pak, musibah yang menimpa bukan hanya mengenai orang biasa. Kiai, ustadz di mana-mana pada berbuat asusila, bener nggak? Lihat di YouTube, lihat di TV, pesantren anak kita mondok, tahu-tahu digituin sama kiainya, sama ustadznya. Masya Allah, zaman sekarang pak, zaman sekarang nih, mana setannya? Ini, nih. Itu mungkin kiai sering nonton kalau di sini itu. Lo kan di sini apa juga ada pak.
klik di YouTube, bikini keluar perempuan kagak pakai apa-apa. Lah bener. Masya Allah. Di sini Pak, ini iblisnya nih. Setan akan senantiasa terus menerus menggelincirkan, menggoda, mengajak sebanyak-banyaknya anak turunan Nabi Adam masuk neraka. Emang lihat bapak-bapak begini setan demen. Ngancem, terpulang gue cegat lo. Ngancem Pak. Setan demennya orang hajatan main gaple dari pagi sampai sore. Dangdut 3 hari 3 malam, yang nyawer sampai jual rumah. Tuh setan demen Pak. Hal yang begini mas setan kagak demen. Kalau setan kagak demen, kita syukur apa marah Pak? Syukur apa marah? Alhamdulillah, bersyukurlah. Acara begini malaikat pada demen. Alhamdulillah. Kalau malaikat pada demen berarti malaikat mintain ampun buat kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, agar bagaimana itu musibah yang terjadi di mana-mana jangan sampai menimpa rumah tangga kita, jangan menimpa kampung kita, wilayah kita. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Jika seandainya orang Japos, ini Japos Pak ya? Peninggilan Japos. Mengapa? Dia beriman, sesudah beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ini saya lihat semuanya pada takwa semua nih, amin. Takut sama yang tua. Nggak apa-apa Pak. Takut sama bini bukan berarti kita kalah, bukan menghormati. Oh di belakangnya apa gimana saya kagak tahu dah. Yang penting di depannya kita takut, nggak apa-apa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika seandainya penduduk sebuah kampung, sebuah negeri, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janji la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardi. Pasti, nilamnya lam harfut taukid, pasti. Kalau Allah bilang pasti, Tuhan goroh apa kagak Pak? Goroh apa kagak Tuhan? Kagak. Yang suka goroh mah calo tanah, calo motor. Bukan di sini, di mana-mana. Ini yang suka goroh mah. Siapa lagi suka goroh? Yang ditagih utang. Ntar dah gue bayar seminggu lagi. 47 lebaran kita tagih, loh duit segitu, la ilaha illallah, ngeselinnya. Minjemnya mah kayak orang mau beranak. La fatahna alaihim barakati minas samai wal ardi. Pasti akan kami bukakan keberkahan dari pintu-pintu langit dan keberkahan dari bumi. Air yang keluar bisa dijual Pak, amin. Bukan jadi musibah tapi jadi berkah. Air sumur kita jual ya bergalon-galon jadi duit, amin. Itu namanya la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardi. Tapi peringatan Allah pada akhir ayat, walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tetapi bukannya syukur malah kufur. Disuruh beriman malah ngelawan sama Allah, disuruh takwa malah berontak sama Allah. Maka akan kami hinakan mereka dari sebab kedustaan mereka kepada tanda-tanda kekuasaan kami dan keberkahan yang kami berikan kepada mereka. Ini sekarang udah banyak terjadi. Orang zaman sekarang baca Yasin malam Jumat katanya norak. Di sini masih nggak Pak? Masih ada di masjid, musola masih. Terus Pak, budayain Pak. Di mana-mana udah kagak ada Pak. Sebab paham agama udah bercabang-cabang sekarang. Kita kan dulu NU ya. Cirinya suka tahlilan kalau malam Jumat baca Yasin. Di tempat lain ada Wahabi. Wahabi kagak percaya baca Yasin malam Jumat, kata dia nyampe ke kuburan lah belum aja mati. Begitu Pak, akhirnya banyak anak-anak muda kita yang malam Jumat udah kagak kekaru-karuan. Orang zaman dulu hajatan nanggap dangdut malam Jumat kagak berani Pak. Ini kan kakong ya. Zaman saya kecil tuh kali yang berani. Naruh film dekat musola kagak berani. Sekarang naruh film, naruh panggung dangdut depan masjid, depan pengimaman. Yang lebih gila lagi, nanggap dangdut bawahnya kuburan Pak. Ini orang sekarang. Nauzubillahi min zalik. Zaman dulu, maaf nih, zaman saya kecil,
Yang nyawer itu maaf ini mah orang-orang bergajulan. Sekarang yang nyawer ibu-ibu pengajian pak. Kagak malu pak. Perempuan joget kagak malu sekarang. Kata dia hiburannya tad. Astagfirullah. Padahal itu mengundang murkanya Allah subhanahu. Kan zaman dulu mah zaman saya kecil yang nyawer laki, orang laki. Itu pun separuh mabok. Maaf ini mah. Zaman sekarang kagak begitu pak. Masya Allah. Pantas juga musibah banyak terjadi. Walaupun musibah di tempat lain banjir, longsor, ya kan? Apalagi gempa bumi. Jangan dikira di kita kagak ada musibah. Itu tadi mobil ditarik, motor ditarik, kan musibah itu. Masya Allah. Kalau bukan musibah mah berkah. Ngutang motor 1 dapat lagi 2, ya enggak? Ngutang mobil 1, ngutang lagi 2, lunas semua, itu barokah namanya. Hati-hati nih. Udah sekarang pak kita kudu kembali kepada ajaran ulama zaman dulu. Insya Allah. Sama bini kudu sayang ya pak ya. Pak. Ini blos ini kagak punya bini kan ini. Tadi udah semua ini. Coba saya tanya, Pak, sama bini kudu sayang ya. Baru nyaut. Apa jangan-jangan kagak diheroin kalau sama bininya di pada? Sama bini kudu sayang pak. Bini jangan sering-sering domelin, nanti jegila. Yang kudu diomelin sama kita nih lakinya. Emang kerjaan kita apa? Kerjaan kita habis pulang dari kerja dari mana-mana tidur rokok, mancing. Bini 1 kali 24 jam. Kalau kata orang Betawi, blekukan di dapur sama sumur, bener gak? Perempuan zaman dulu. Perempuan zaman sekarang udah nggak begitu. Nyuci ada mesinnya, bener gak? Masya Allah. Oga nyuci laundry, la ilaha illallah. Masya Allah. Tuh perempuan sekarang tinggal lakinya, aduh gitu. Nggak lama paket. Paket 5 kali sehari. Paket. Lekasi pak. Ngapa? Emang paketnya apa? Softtek sih. Lu paketan mulu. Emang apaan bang? Orang kudungan 1 sih. Kan sekarang mulai serba canggih pak. Ya. Emang kayak zaman dulu kita ke pasar nungguin setahun nyelengin baru ke Tanah Abang. Sekarang mau ya apa baik. Mau pengen makan apa juga tinggal telepon, ada GoFood dia pak ya. Udah enak banget deh pak. Udah enak kita ini sebetulnya udah dimanjain sama Allah subhanahu. Dimanjain ibadahnya subuh pada kesiangan semua. Apalagi ini sekarang subuhnya jam 4:05. Laki bini bangun 5:30 subuh udah habis. Kodok jangan subuh udah habis. Tuhan juga tahu malam habis ninggalin hajat Jamal. Dia tahu Tuhan ngapain juga lu. Kalau ninggalin sembahyang mah dikod. Sholli fardu subhi qada'an lillahi ta'ala Allahu. Ngadep mana bayangnya ya ngadep ngulon. Baca Allahumma dini enggak baca. Perlu yang kencang. Allahumma dini fiman hadait kata bininya amin. Kata anaknya, "Mas bayang apa? Aliran baru toh." Subuh kesiangan. Subuh walaupun kesiangan sholat terus pak. Jangan ngomong pakai ngantuk ya. Jangan ngomong bekas malam lagi capek, bekas malam hujan gede. Jangan, udah kerjain aja. Sebab kalau seumur umur sembahyang cuma 4 waktu, ntar kesana nggak dapat sorga. Kurang 1. kurang satu. Jadi supaya musibah nggak terus berkepanjangan, kembali kepada Allah subhanahu. Mana diantaranya ini? Ketika dapat nikmat dari Allah, kan kalau anak ada jodohnya nikmat bukan tuh pak? Rezeki bukan? Rezeki pak, rezeki. Coba pak punya anak 5, botok-botok, yang nyolek kagak, yang nyenggol kagak. Ayo, punya anak wadon 5, udah lulus kuliah, kagak ada yang lancong. Sedih nggak bapak? Sedih nggak? Sedih pak, lah anak gue jelek kagak ponges kaki nih. Apa lelaki ciplong matanya? Bener gak pak? Pasti begitu tuh, pasti begitu. Ketika anak kita ada jodohnya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Soal urusan keuangan mah tinggal nego sama besan. San. Apa? Zaman sekarang hajat apa-apa mahal san. Bayar duit biar beneran. Nih nggak boleh nggak gitu? Boleh. Boleh nggak Pak? Boleh. Mengapa kagak boleh? Lah, sebab yang ketempuan paling gede pihak perempuan. Jangan terserah besan dah semampunya. Cet bawain goceng. Nyampe kemana duit goceng? Sekarang hajatan Pak minimal 50 juta. Itu juga kita masih carian, bener nggak? Saya ngerasain hajat Pak. Anak saya berapa? Anak saya yang nikah itu 2 udah, yang 1 laki, yang 1 kemarin perempuan. Modal 50 juta. Itu boleh comor sini comor sana itu. Masya Allah. Subhanallah. Anak perempuan saya 2 lagi pada mondok. Minta doanya biar pada jadi orang-orang soleha. Ya bener nggak Pak? Bukan kita materialistis, bukan. Kecuali kayak zaman dulu, hajatnya tendanya bikin rame-rame. Ya kan zaman dulu dari bambu. Terus atapnya bukannya beginian, dari berarak zaman dulu mah, masya Allah. Kagak ada istilah kondangan duit, masing-masing bawaan beras, bener nggak? Kagak pakai modal. Sekarang tetangga suruh masak, iseng-iseng kita kagak bayar, sumpahin. Bergeledek, gue begadang dari harian seminggu sampai hari H, gue cuma dibilang terima kasih doang. Zaman dulu mah kagak begitu, emang udah kapranya. Dulu sama sekarang Coba Pak, sekarang apa yang kagak pakai duit? Ayo Pak, man kentut doang yang kagak ada duitnya Pak. Kencing bayar, bener nggak? Buang air bayar. Bener kentut doang Pak. Jadi zaman sekarang serba duit. Jadi kalau anak kita ada jodohnya, soal gede kecilnya tinggal nego sama besan sesuai kemampuan besan. Begitu boleh nggak? Boleh Pak. Tapi juga jangan mangkrak jadi besan perempuan. Gue mau anak gua kalau kagak dibawain 1,5 berapa itu? Jangan, sesuaikan dengan kemampuan besan. Umpamanya besan cuma sanggupnya 30-50 juta, udah alhamdulillah. Walaupun kita dari pihak perempuan minjem lagi sama yang lain, resiko. Doa aja banyak-banyak, siapa tahu nih bocah 5-10 tahun ke depan punya rumah di Modern Land, punya rumah di Alam Sutra. Kalau nggak punya rumah di Alam Sutra, di Alam Barjah kali. Udah baik sangka aja kepada Allah Subhanahu. Bagaimana yang nikah siri? Di sini masih ada Pak? Anak perawan dinikahin siri masih ada nggak? Ada, ketangkep. Biasanya nikah siri duda sama janda biasanya. Ya, masih boleh nggak nikah siri? Boleh, yang penting kagak ada pihak yang menuntut. Sebab hati-hati zaman sekarang Pak. Kalau ada nikah siri duda sama janda, kalau dia masih punya surat dari pengadilan agama, mendingan suruh nikah di KUA. Ustadz amil sembarangan, takut-takut ntar didenda sama bininya. Kan kebanyakan ngaku duda bininya 3. Atau juga begini, ngakunya janda, padahal masih punya laki, padahal mah. Bukan di sini, di sono di popo gini dah. Di sini mah orangnya solehah semua, perempuannya amin. Bukan hanya itu, yang janda kalau belum idah juga kagak boleh dinikahin. Kalau tinggal mati sama lakinya 4 bulan 10 hari. Baru 4 bulan jangan, masih kurang 10 hari. Habis kata RT, pada pacaran mulu kita capek nggak dangin. Mending dibagi kagak. Cawi itu nama RT. Liwatin 10 hari, 4 bulan 10. Kalau dia cerai hidup 3 bulan 10 hari. Kalau dia cerai hidup, lihat ada nggak surat dari pengadilan agama. Kalau ada nikahin, kalau nggak ada tanya dulu, takutnya ada hal-hal yang memberatkan kita di belakang. Nikah cuman gope, dendanya 10 juta, mau ayo Pak. Zaman sekarang tuh hati-hati. Emang zaman dulu, makanya hidup paling enak zaman dulu. Aman.
Aman Pak, zaman dulu mah aman. Orangnya juga baik-baik, jujur-jujur, polos-polos. Musibah juga jarang terjadi. Orang sekarang kita susah bedain orang sekarang. Tadi yang saya bilang, kiai yang punya pesantren, ustadz yang punya pesantren terserang sama setan melakukan zina, bener nggak? Udah, ini apa ini? Ini daripada ujian akhir zaman. Jadi artinya apa? Zaman sekarang, zaman akhir, jadi ustadz jangan mentang-mentang sok bersih, kagak boleh Pak. Dari zaman dulu sama kagak boleh. Ustadz, kiai, habib sama. Banyak habib juga yang belakin anak orang. Sama Pak. Jangan kiai doang, sama. Manusia kan dia. Yang kagak kegoda sama setan cuman para nabi. Selain itu, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para wali. Para wali Pak, zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, 70 aulia digoda sama setan, kena. Model kita orang Japos. Ya deh. Nangisnya kalau Idul Fitri doang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dosa saya banyak. Kata malaikat, gue tahu. Para wali Pak, para wali menghalau setan setiap detik Pak. Kita mah setiap jam. Ya. Johor kita sembahyang, setan kita lawan. Habis bayang johor, setan kita panggil, Tan, sini Tan. Masya Allah. Kita usir lagi setan asar. Menjelang maghrib, setan kita temenin lagi. Kan gitu. Masya Allah. Maghrib kita usir setan. Mau sembahyang Isya, kata setan, Isya waktunya panjang coy. Entar aja. Kata kita, iya juga Tan. Begadang sampai jam 4, nyampe di rumah ngantuk. Subuh jam 8. Kata setan, bagus dah kalau gitu, tidur terus, jangan bangun-bangun. Model kita begitu Pak. Lah kalau kegoda setan, pantas banget. Pantas apa kagak? Oh enggak Pak? Pantas apa kagak? Pantas. Para wali yang setiap detik menghalau setan, mencegah setan, masih kegoda, apalagi model kita. Model kiai, model habib yang pada punya pesantren. Apalagi pada punya pesantren, orang pada takut semua sama dia. Setan kesempatan datang, bener gak Pak? Hei kiai, hei ustad, hei habib, kerjain. Orang gak ada yang tahu. Orang semua pada takut dengan kamu. Kau dianggapnya orang suci. Na'udzubillahimin. Nih zaman sekarang Pak, iblis sudah menyerang manusia terang-terangan. Yang dipermalukan bukan lagi preman, tapi para pemuka agama. Na'udzubillah. Serem gak Pak? Serem gak Pak? Ehonya sampai hilang ini gue ngomong kenceng. Maaf Bang Son. Masya Allah, kekencengan saya ngomong gitu. Aduh kena dang-dang. Masya Allah. Setan marah nih. Biarin aja marah. Bukan setan marah, powernya kagak kuat. Masya Allah, dah tuh gede lagi. Pak, repotnya setan ngelihat kita kagak ngelihat. Itu doang. Setan pintar lebih dulu, kita pintar belakangan. Dia moyangnya kan iblis. Iblis apa juga tahu Pak. Iblis pernah tinggal di sorga. Lah kita pernah nggak tinggal di sorga? Baru engkong kita Nabi Adam. Buyut kita, kakek kita Nabi Adam. Nih begini-begini Pak. Kita kagak kalah sama Habib Pak. Kita turunan Nabi Pak. Nabi apa? Nyawut apa? Nabi Ad. Kita dimuliakan sama Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak cucu keturunan Ad. Yang mana? Yang ini. Yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Sama dengan Habib nilai pangkatnya. Allah mah kagak begituan Pak. Lu mau kiai, lu mau ustad, lu mau habib, kalau brengsek gue jeblosin ke neraka. Lu mau orang Japos, turunan lu tukang main, tukang mabok, buah-buah lu kalau sembahyang seumur umur, lu takwa, lu masuk surga. Selamatin orang tua lu. Begitu kata Allah. Inna akramakum indallahi
Tuh Allah mah adil banget Pak. Nggak kayak kita Pak. Kita ngelihat orang romana rebek, jelek, pendek, belek, buketek, betatok, kita geli. Bener nggak? Kita sangka orang kagak bener. Padahal mah preman lapar. Kita curigai nama kita. Bener kan Pak? Kita lihat orang karena penampilan, bener nggak? Masya Allah. Padahal nggak boleh itu. Tapi kan zaman sekarang Pak Ustadz kudu curiga, hati-hati, bener gua tahu. Masa lo kagak bisa bedain preman galak sama preman lapar? Sebaliknya orang yang bersorban, pakai udang-udang, pakai gamis, kita muliakan, kita cium tangannya, kenal juga kagak. Tapi orang tuanya seumur-umurnya gedein dia, yang ngasih makan dia, yang ngawinin dia, dibentak-bentak mulu babanya sampai mati. Itu anak durhaka gitu. Masya Allah. Maaf ini mah sama Habib selaman cium tangan sampai nyium kaki mau tolol. Babanya yang gedein dia, nyekolahin dia, nguliain dia, bikinin rumah. Kalau mau mana-mana tong, mau mana? Mau tahu aja aki-aki mau mana kek, mau mampus di situ. Masya Allah, Masya Allah. Terbalik Pak. Zaman sekarang nih Pak. Ya Kong. Masya Allah, zaman sekarang terbalik. Pengen dapat syafaat nggak bisa. Lu durhaka sama orang tua lu, jangan pula Bang Habib. Rasulullah kagak bisa nulungin anak yang durhaka sama orang tuanya. Itu bener Pak. Sebab kata Allah ridallahu, kata Nabi ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Wah, hobi dangdut semua nih. Dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bener nggak Pak? Muliakan orang tua, guru, baru Habib, baru kiai lain. Udah cukup cium tangan aja udah. Kagak usah mendak-mendak bolak-balik. Dia nggak bisa nulungin lo, yang nulungin kita, guru ngaji kita, orang tua kita, guru pesantren kita tuh boleh sama cium tangan bolak-balik boleh. Kalau Habib baru kenal mah, kiai baru kenal, cukup cium tangan aja. Tuh, ada yang ngaku tuh. Barang doang sekali. Masya Allah. Bini sama laki cium tangan Pok. Ini Bapak selama jadi laki tangannya berapa kali cium sama bininya Pak? Oh tadi tuh setahun kali. Lebaran doang. Suek tuh lelaki tuh. Padahal mah itu istri yang soleha yang tadi saya bilang ad-dunya mata'un wa khairul mata'iha al-mar'atus solihah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia bini yang solehah. Bini yang soleh itu yang mana? Yang tingginya 165, seksi badannya, cakep mukanya, wangi badannya, lemah lembut bicaranya, nurut tunduk patuh taat pada suaminya, kagak boros kehidupannya, ngajinya rajin, tahajudnya rajin. Tuh mantap gak tuh? Mantap gak tuh? Daripada punya bini kayak kuburan Cina, nyeksa laki, kumpul. Kita ngomong yang enak-enak aja Pak. Punya bini jelek, rebek, belek, pendek, perutnya kayak kuburan Cina, adatnya 7 bakul, tambah 3 loa, duit siapa aja habis, bayang kagak, ngaji kagak, puasa kagak, bawa kali Ciliwung lu buang. Nauzubillahimin. Kagak ada pilihan kalau begitu, bener nggak? Nah, mendingan tadi tuh tingginya 165, badannya seksi, cantik, bohai, montok, denok, ibadahnya rajin sama kita nurut. Masya Allah. Dikasih duit siapa aja masih ada lebihnya, masih ada sisanya. Kita pulang dari mana-mana lagi baca Yasin, kita gira kagak tahu HP berbunyi suwe. Tuh Pak, punya bini begitu mantap kagak tuh Pak? Masya Allah. Kita mau berangkat kerja, Neng mau sembahyang duha dulu. Masya Allah,
Waduh, kita kagak jadi semengdu, kita kagak jadi pergi dah. Tungguin dulu sampai duhanya beres. Sebab lakinya bukan pegawai penting, ojol lakinya. Tungguin. Atuh bang belum pergi, nungguin neng doa. Kan neng doanya begini katanya. Allahumma inna duha kawal bahabau kawal jamal kawal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Apa yang dengar doa neng begitu? Rezeki yang di langit turunin, yang di bumi keluar. Tapi jangan banjir ya, nggak bisa narik ntar kalau banjir. Masya Allah, seneng gak Pak? Seneng gak? Punya bini ngedoain, dikasih duit seberapa aja kagak pernah ngomong dikit. Paling bang ada lagi nggak bang? Iya nggak pernah ngomong dikit. Paling ngomong bang ada lagi nggak? Begitu. Daripada dikit tamat bang, kan kita sewot. Emang dapatnya itu-itunya ya. Dapat dikit di alhamdulillah, banyak nyengir sambil alhamdulillah. Masya Allah, sama orang tua kita hormat, sama mertuanya, sama mertua hormat, sama orang tuanya hormat juga. Sama anak kita sayang, kita juga bawa anak disayang juga sama dia. Mantap kagak tuh bini begitu Pak? Mantap kagak tuh? Bang Hilman itu mah kali ya. Alhamdulillah, lillahi rabbil. Masya Allah, Masya Allah. Supaya bisa begitu, kemana larinya tadi? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardi. Ini ayat kalau dimanakan secara rinci, jika sebuah rumah tangga pengen barokah hidupnya ya, selamat dunia akhiratnya, suaminya istrinya beriman bertakwa. Tuh dimulai dari rumah, beriman bertakwa, terus lari ke tetangga, tetangganya semuanya beriman bertakwa, wilayah sekelurahan beriman bertakwa, wilayah sekecamatan beriman bertakwa, terus sampai ke wilayah kota beriman bertakwa, sampai wilayah provinsi beriman bertakwa, sampai seluruh Indonesia yang beragama Islam beriman bertakwa. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Allah akan turunkan keberkahan dari langit, Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Utara, timur, barat, selatan, sesuatu yang datang adalah keberkahan demi keberkahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.